Ya, sahabat Profudi dimanapun Anda berada saat ini, Kota Makassar dan juga kota-kota lainnya sedang menerima peserta didik baru atau yang biasa disebut dengan PPDB. Nah, di Kota Makassar sendiri, PPDB ini berlangsung ternyata memiliki beberapa argumen dari masyarakat. Ada yang mengeluhkan, kok seperti ini sih PPDB kita, saya mau menyekolahkan anak saya tapi kenapa rumit sekali. Nah, untuk menjawab semua kegelisahan warga karena pendidikan ini merupakan satu kebutuhan masyarakat, saat ini saya sudah bersama dengan PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar, ada Ibu Amelia Mali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu menghadapi PPDB ini di situasi pandemi? Ya, banyak tantangan, tetapi harus kita lakukan pelayanan. Ibu, seperti halnya yang saya katakan tadi, PPDB ini kan menuai banyak kritikan, boleh katakan seperti itu dari masyarakat. Sebenarnya yang saya mau tanyakan dulu, PPDB ini seperti apa sih teknisnya di lapangan? Terima kasih. Jadi memang PPDB tahun 2020 ini memang berbeda dengan PPDB sebelumnya. Pertama, kenapa ada perbedaannya? Karena dalam keadaan pandemi COVID, sehingga semuanya harus dilakukan secara full daring. Jadi tidak ada yang terlewat. Kalau tahun lalu memang kita membagi jauh sekali, 30 dan 70%. 30%-nya itu lewat daring, 70%-nya itu lewat offline. Ya. Tetapi tahun ini ada aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam keadaan COVID, sehingga untuk SD dan SMP khususnya diberikan kepada kabupaten kota dengan syarat infrastrukturnya itu disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga pada saat itu sudah disepakati bersama oleh Bapak Wali Kota bersama-sama dengan Pak Sekda dan beberapa SKP dan terkait, infrastruktur bisa disediakan oleh Dinas Info, sehingga kolaborasi kami, aplikasi dan semuanya, sistemnya, pendaftaran dan juknisnya kami menyediakan, infrastrukturnya itu sehingga pelaksanaannya itu harus full daring. Mungkin masyarakat memang tidak kaget dengan keadaan pertama COVID. Kemudian harus melaksanakan dengan sistem daring. Sistem daring ini mulai membuat akunnya, sampai kepada proses pendaftarannya, sampai kepada mengupload berkasnya, itu harus dilakukan. Daring ini tidak berarti harus pakai laptop, cukup dengan HP. Ya, karena HP yang penting bisa ada kuotanya, bisa mengakses internetnya, mereka bisa membuka webnya. Jadi web kita ada web ppdb.makassar.go.id. Di situ semua pengumumannya ada dan tutorialnya ada. Jadi semuanya ini sudah jelas, tinggal masyarakat mengklik saja. Kemudian dari web itu sudah ada tuntutannya, ada petunjuknya. Ada petunjuknya seperti apa untuk PPDB ini. Kita memang tidak kita berusaha untuk mereka itu berusaha untuk bisa masuk secara online dengan cara mungkin keluarganya yang bisa membantu, kemudian mungkin tetangganya atau temennya itu bisa membantu untuk mengupload. Bahkan saya dengar ini di sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah SMP, di depan sekolah SMP itu ada menyediakan jasa untuk mereka dibantu. Tetapi kalau toh juga tetap kesulitan untuk masuk dengan sistem online, semua sekolah menyediakan tempat, menyediakan posko pengaduan, di samping itu bisa membantu untuk mereka dibantu memasukkan berkasnya di dalam aplikasi itu. Karena tetap walaupun secara offline ya, kalau kita bicara offline, tapi operator itu di sekolah harus tetap memasukkan ke dalam aplikasi. Karena kalau tidak, dia tidak terdaftar. Jadi memang ya mau tidak mau ini semuanya harus dilakukan secara online, meskipun ada masyarakat yang datang ke sekolah ataupun juga ke dinas pendidikan itu sendiri untuk misalnya mengeluhkan bahwa anaknya tidak bisa masuk login ini, tetap juga akan dibantu, tetapi masih tetap dengan proses aplikasi. Ada juga yang bertanya, katanya ini dekat dari rumah, tapi kenapa dalam pengaturan maps-nya itu lari ini? Ternyata memang seperti aturan koordinatnya. Titik koordinatnya. Kalau tahun lalu itu calon siswa itu bisa menarik atau operator. Jadi ya memang itu agak bahaya. Ya.
Kalau tahun ini Kemendikbud bikin aplikasinya sangat safety. Jadi tidak boleh calon siswa yang menarik, hanya operator. Tapi bisa dilihat langsung oleh calon siswa apakah ini sudah benar atau tidak. Dia bisa Berarti transparansi sama. Oh iya, ini Jadi juga asas- ya. Kayak ini juga ya Bu ya, karena menjadi ribet juga ini di masyarakat bahwa benar nggak sih dinas pendidikan ini memberikan transparansi data dan juga kuota dan juga sanasi. Gimana nih Bu Kadis? Jadi asas PPDB itu kan akuntabel, transparan, non diskriminatif. Ya, itu yang kita terapkan. Nah, karena itu acuannya kita ke Permendagri nomor 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan PPDB. Kemudian surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan belajar jarak jauh dan penerimaan didik baru dalam keadaan pandemi, sehingga hal itu harus kita lakukan. Jadi pada saat titik koordinat itu yang paling masalah untuk dijangkau somasi. Itu yang paling intinya, karena disitulah tetap untuk penilaian kelulusan. Di samping kakak, kakaknya kita tidak menerima segampang itu surat keterangan dari kelurahan. Bukan kita melecehkan surat keterangan. Dalam arti bahwa orang menggunakan suket itu karena ada alasan tertentu. Contoh kebakaran, mungkin kakaknya nggak ada, atau banjir, mungkin kakaknya hilang, rusak, sehingga dia belum sempat melakukan perbaikan di Dukcapil, itu boleh menggunakan suket. Tapi kalau alasan bahwa dia sudah pindah rumah, sehingga di data dakodiknya itu berbeda, karena aplikasi ini pakai data dakodik. Jadi Dukcapil itu enak sekarang, ada rekamannya. Iya, sudah rekamannya. Jadi setiap tahun itu mesti kan diupdate ya, setiap bulan bahkan diupdate. Himbauan Ibu Kadis sendiri untuk masyarakat yang saat ini belum ataupun juga masih ingin mendaftarkan anaknya seperti apa? Ya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat yang mungkin kemarin 1, 2, 3 hari ini sudah mencoba tapi masih gagal, coba dicoba lagi, tapi mungkin waktunya jangan agak berdekatan ya. Kalau sudah gagal, dicoba nanti mungkin 4 jam, 5 jam gitu ya, malam, apalagi kalau malam itu lebih enak. Kalau toh memang betul-betul gagal, karena ini sampai hari Sabtu, silahkan ke kantor dinas pendidikan atau ke sekolah yang akan dituju, sekolah yang akan didaftar. Prosesnya memang ada proses yang dilakukan. Contohnya, kalau selesai verifikasi berkas, di sekolah itu tidak akan bisa langsung muncul di skornya kalau belum disetujui di dinas. Jadi pada saat sudah terdaftar, titik koordinatnya sudah didapatkan, silahkan Bu kembali saja. Tenang, nanti dilihat di web, ikuti di web. Kalau memang dia skornya masih titik 0, nanti akan kami lakukan perbaikan. Tapi Ibu pulang dulu, Bapak pulang dulu, 4 jam itu kita lakukan approve di dinas, kemudian nanti bisa dilihat skornya. Skornya itu real time, dia per 30 menit. Jadi kalau ada yang sudah mendaftar lagi, siapa yang paling dekat lagi dengan sekolah itu, tentunya dia akan lebih di atas dan nilai skornya lebih tinggi. Oke, seperti itu. Baik Bu Kadis, terima kasih waktunya. Dan sahabat Profudi, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ibu Amelia Malik, Ibu PLT Kadis Pendidikan Kota Makassar. Dan memang ya masyarakat kita harus sabar, meskipun memang saat ini server terkadang terganggu, tapi ini bukan menjadi masalah, ini bukan menjadi alasan kita tidak bisa mendaftarkan anak ke sekolah impian mereka. Masih banyak cara, tadi sudah diutarakan oleh Ibu Kadis, dan semoga saja PPDB ini bisa berjalan lancar dan anak didik kita ini bisa kembali bersekolah di sekolah favoritnya masing-masing. Baik, terima kasih sahabat Profudi, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.